3, 2, 1. Back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman, pada video ini kita akan bersama-sama mempelajari apa itu bootstrap ya. Nah, teman-teman sekilas dulu ya nanti yang akan kita pelajari mengenai bootstrap. Bootstrap itu pada intinya adalah sebuah framework yang digunakan untuk mempercantik halaman sebuah website atau halaman HTML. Nah, mungkin teman-teman kalau dari project yang sudah Anda buat sebelumnya itu masih tampilannya kan biasa saja ya. Artinya dia hanya mendatar, menurun gitu aja ya tanpa ada sesuatu yang lebih menarik. Nah, nanti dengan bootstrap ini diharapkan tampilan yang Anda buat akan lebih menarik ya, seperti itu. Nah, salah satunya misalnya kalau penggunaan menunya yang seperti itu nanti akan kita rubah, misalnya ada warnanya dan sebagainya. Kemudian ada bentuk form nanti akan kita buat berbeda. Nah, kemudian juga nanti hal-hal lainnya juga nanti akan kita sesuaikan. Nah, bagaimana kelanjutannya teman-teman, saksikan terus videonya sampai selesai. 3, 2, 1, back to basic. Tiga, dua, satu, back to basic. Ya, seperti intro yang tadi dijelaskan teman-teman, kita akan mengetahui atau mempelajari apa itu bootstrap ya teman-teman ya. Nah, teman-teman jika ingin mengetahui apa itu bootstrap, teman-teman bisa kunjungi situsnya yaitu bootstrap.com, atau teman-teman bisa cari atau search di mesin pencarinya atau search engine-nya. Nah, nanti teman-teman silakan cari di search engine-nya, misalnya cari dengan kalimat bootstrap, nanti akan muncul sebuah alamat di sini ya, getbootstrap.com. Nah, ini kalian klik aja. Nah, diklik nanti teman-teman download. Jika ingin mendownloadnya, ini versinya yang sekarang adalah versi 4.5.3, atau link dari bootstrap sudah saya sediakan di LMS. Teman-teman nanti silahkan dibuka di folder materi ya. Nah, mengenai bootstrap itu sendiri teman-teman, teman-teman bisa klik tombol get start di sini. Nah, di sini nanti ada beberapa hal yang perlu teman-teman yang akan kita pelajari. Pertama, bagaimana menerapkan bootstrap ke dalam halaman HTML kita atau website kita. Nah, salah satu keunggulan dari website dari bootstrap ini adalah hasil atau interface ya. Nah, interface-nya nanti misalnya seperti ini. Nah, ini ada bentuk di komponen ya. Saya klik di bagian komponen. Nah, nanti teman-teman, ini ada sebuah warning. Nah, jadi warning nanti ada bentuknya seperti ini, ada warna-warna yang seperti ini. Nah, ini adalah kode programnya. Nah, nanti kita akan belajar itu. Terus misalnya ada lagi yang bentuknya additional content kayak gini. Nanti kita akan buat seperti ini. Kemudian ada juga yang nanti yang misalnya kayak gini nih. Ini adalah alert yang muncul kayak notifikasi, tapi ini bisa kita close. Misalnya kayak gini nih, saya tekan tombol close-nya di sini ya. Nanti akan hilang. Nah, seperti itu. Tapi itu kalau di refresh nanti akan muncul lagi. Nah, itu baru satu. Kemudian untuk tombol nih, saya klik di bagian tombol di sini ya, button, di bagian komponen, terus button ya di sini ya. Nah, button nanti akan kita buat seperti ini nih. Ada yang primary, ada secondary, success, danger, warning, info. Nah, di sini maksudnya kalau kita nanti membuatkan sebuah kelas, namanya kelas ya. Kalau kelas primary itu, nanti hasilnya akan berubah warna biru. Kalau kita nanti kasih secondary, warnanya gray. Kalau sukses itu hijau, kalau danger itu merah, warning itu kuning, kemudian info itu biru cerah, kemudian ada light, ada dark, kayak gitu ya. Jadi nanti linknya itu atau tombol-tombolnya tidak berupa tombol yang seperti teman-teman buat ketika membuat sebuah form ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga bentuk lain yang hanya berupa outline saja. Kalau yang tadi ini full seperti ini ada warna. Nah, kalau sekarang hanya outline-nya saja yang dikasih. Nah, nanti itu ada
pilihannya ya. Ukuran juga bisa nanti, nah ini yang besar, ini yang kecil. Nah, seperti itu. Itu salah satu contoh untuk tombol. Kemudian nah ini untuk input group. Nah, input group ini digunakan untuk form, yaitu elemen-elemen form ya. Nah, ini misalnya membuat sebuah username, ini sudah ada tanda add-nya ya. Jadi kita tinggal masukin username-nya apa, kita tinggal diklik yang lainnya. Kemudian ada juga nih ini untuk checkbox ya, kalau ada yang dicek. Kemarin kan ada pilihan juga ya. Nah terus selain itu ada juga nih mana sebentar. Oke. Nah terus yang di bagian form, ini nah seperti yang kemarin teman-teman sudah pasti sudah membuat form ya. Nah seperti ini. Nah kalau nanti yang kita buat akan seperti ini bentuknya, labelnya di atas, kemudian inputnya di sini nih di bawahnya, dan dia ada sebuah tampilan baru ya. Nanti ketika diklik, nanti setiap pinggir dari inputnya akan memunculkan sebuah warna tertentu. Nah kemudian tombol yang kemarin dibuat nanti akan berubah seperti ini. Ini bisa kita sesuaikan seperti yang tombol berwarna tadi yang sebelumnya dibahas. Nah ini bentuk untuk drop down atau select-nya seperti ini nanti jadinya. Text area-nya jadi seperti ini. Kalau text area sih mirip-mirip ya, cuma kalau yang dipakai Bootstrap dia sudah langsung memanjang ya. Kalau yang kemarin kan belum ya, jadi harus kita tarik dulu baru bisa. Meskipun ini juga bisa, tapi ini bisa kita set lebar kolomnya. Nah, itu kemudian yang lainnya sih mirip-mirip saja, yang pasti nanti akan dibuat seperti itu. Nah agar ini Bootstrap ini bisa terkoneksi dengan project yang Anda buat, itu harus dibuat sebuah link untuk menyatukannya ya gitu ya. Nah sebelumnya nanti teman-teman ada cara ya gimana cara menyatukannya. Nah yang pertama, kalau kalian klik tombol get start di sini, kemudian bagian introduction, nanti akan muncul di sini nih. Nah ini ada sebuah kode program gimana cara untuk menyatukan dari project kita dengan Bootstrap-nya. Nah di sini, nanti yang akan kita ikutin struktur adalah struktur di bagian ini teman-teman, di bagian introduction yang starter template. Nah jadi dari bagian head, nah ini adalah salah satu yang wajib untuk teman-teman lakukan atau harus sama seperti itu ya. Kemudian juga selain itu di bagian option 1 ini juga perlu teman-teman ini juga ditempatkan juga agar dapat koneksinya antara Bootstrap sama project kita itu bisa terkoneksi ya, kayak gitu. Simpelnya kayak gitu. Nah mungkin itu sekilas ya teman-teman mengenai apa itu Bootstrap. Nah kalau teman-teman ingin melihat contoh bagaimana penggunaan sebuah website yang menggunakan Bootstrap, rata-rata misalnya kayak tadi ya, kalau misal komponennya itu salah satunya itu di bagian mana nih, button aja ya. Nah kalau di salah satu tombol itu ada mengandung seperti ini, misalnya tombol yang seperti ini, nah itu kemungkinan besar dia juga menggunakan Bootstrap ya, meskipun ada juga framework lain yang mirip-mirip. Nah tapi nanti biasanya kalau yang seperti ini lebih cenderung ke arah Bootstrap-nya. Nah oke, itu penjelasan singkat teman-teman mengenai apa itu Bootstrap. Mungkin kita langsung praktek aja ya. Nah 3, 2, 1 back to basic.